Piye Lur, wis ngopi durung? Wis ngopi. Ayo melu aku. Tak jak napak tilah sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi untuk semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Lenter Hadi Martono. Saya akan mengajak teman-teman untuk napak tilah sejarah. Oke, langsung saja teman-teman. Saya ini sekarang berada di Tugu atau monumen yang dibuat untuk mengenang Raden Mas Suryo, Gubernur pertama Jawa Timur. Nah, disinilah peristiwa keganasan G30 SPKI. Teman-teman semua, Tugu ini kurang lebih sekitar 5 meter. Nah, dulu Tugu ini dipagar pakai rantai. Ini masih ada beberapa bekasnya yang dipakai untuk memagar dari Tugu ini. Nah, kembali lagi ke sejarah. Jadi Tugu ini dibuat untuk mengenang beliau Gubernur pertama Jawa Timur yang telah dibunuh oleh PKI. Jadi ceritanya dulu itu Gubernur pertama Jawa Timur Pak Suryo itu habis rapat dengan Pak Karno beserta para menteri. Setelah itu pulang menuju Surabaya. Sampainya di hutan Bogor sini, beliau dihadang oleh sekian ribu orang-orang PKI. Nah, dari situ Pak Karno disuruh belok masuk ke utara, ke hutan, menuju hutan. Nah, sampai di titik inilah mobil Pak Karno lalu dihancurkan dan dibakar. Makanya Tugu ini yang bagian luar lapisannya adalah kaca. Jadi sengaja dilapisi kaca. Ini untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwa disinilah berserakan kaca-kaca dan juga mobil bekas pembakaran yang dilakukan oleh PKI. Nah, teman-teman semua, kembali lagi, setelah mobilnya dibakar, lalu Pak Suryo dan dua ajudannya disiksa, diseret sampai melewati berbagai sungai, sampai akhirnya jasad beliau ditemukan di Kali Kakak. Nah, teman-teman semua, di Tugu ini ada batu dari marmer. Di batu dari marmer ini bertuliskan, saya coba akan membacanya untuk teman-teman. Saya dulu pernah membacanya ketika ini masih utuh. Ini karena sudah nggak utuh, mohon maaf, saya tidak bisa membaca semuanya. Jadi hanya sepenggal-sepenggal saja. Ketika saya masih kecil itu masih utuh dulu. Oke ya teman-teman, baris yang pertama hanya terbaca kata kenang, satu kata saja. Untuk depannya sudah tidak terbaca. Untuk baris yang kedua yang bisa terbaca adalah berserakan pahlawan bangsa. Sepertinya depannya dia adalah orang-orang berserakan, tapi nggak tahu karena sudah hilang. Tinggal yang bisa terbaca baris kedua adalah berserakan pahlawan bangsa. Nah, baris yang ketiga, baris yang ketiga terbaca dibakar mobil tua Gubernur pertama. Mungkin di sini dulu ada Jawa Timur gitu. Terus baris yang keempat, wakil ketua DPA saat itu. Mungkin termasuk wakil ketua DPA saat itu. Jadi Pak Karno di saat itu mungkin menjabat dua jabatan, yaitu Gubernur pertama Jawa Timur dan wakil ketua DPA, atau mungkin justru wakil ketua DPA juga ikut bagian dari keganasan PKI itu tadi. Nah, baris yang kelima, RMTA Suryo. Nah, ini berarti Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo. Terus baris selanjutnya Kombes M Duryat. Nah, Kombes M Duryat ini adalah salah satu ajudan beliau. Ada ajudannya dua yang diabadikan di patung Monumen Suryo. Terus ajudan yang kedua atau selanjutnya yaitu Kompol TK1 Suroko. Nah, ini ajudan beliau yang kedua. Terus selanjutnya baris selanjutnya yaitu keganasan PKI bulan September. Baris yang selanjutnya yaitu semoga Tuhan Yang Maha Esa menerima arwah
para pahlawan bangsa. Amin. Di sini ada terus amin. Nah, mari kita doakan bersama, semoga Pak Suryo beserta ajudannya dan semua pahlawan-pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, memperjuangkan hak rakyat untuk kemakmuran rakyat yang beliau telah gugur. Semoga arwah beliau di sisi Tuhan Yang Maha Esa, berada di surganya. Kita sebagai pewaris bangsa, mari kita jaga negeri ini dari korupsi, dari kolusi, dari nepotisme, dari kebodohan, dan semuanya. Ingat, Pak Karno pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Untuk itu, ikuti terus video-video saya dalam Napak Tilas Sejarah, supaya kita tidak pernah lupa akan sejarah bangsa ini, supaya kita tahu jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, saya rasa sudah cukup. Saya akan melanjutkan Napak Tilas menuju Kali Kakak, tempat ditemukannya 3 jasad, yaitu jasad Pak Suryo, jasad Pak Suroko, dan jasad Pak Duryat. Untuk itu, jangan sampai terlewat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.